Tapi ikhwan dan akhwat yang khawatir subhanahu. Apa itu khalwat? Khalwat artinya berdua-duaan. Khalwat yang haram adalah berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal, yaitu wanita ajnabiyah. Maka khalwat berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah dan tertutup dari pandangan manusia. Jika tidak tertutup dari pandangan manusia adalah khalwat yang halal, khalwat yang boleh. Di antara khalwat yang boleh datang dalam hadis ketika ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi aqliha syai', akalnya agak terganggu, kemudian dia ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bawalah aku ke mana saja yang kau kehendaki. Itu Rasulullah biarkan. Kemudian Rasulullah berbicara dengan dia, tetapi dilihat oleh para sahabat. Misalnya saya ustaz, kemudian datang jamaah di belakang, tahu-tahu ada akhwat yang datang, kemudian berbicara, ada permasalahan rahasia, yaitu permasalahan yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang, maka dia bertanya langsung. Meskipun saya berdua di depan, tidak ada orang lain, tapi saya dilihat oleh orang-orang. Maka ini bukan khalwat. Jadi ini bukan khalwat karena dilihat oleh yang lain. Ketika dilihat oleh yang lain, maka tentunya kekhawatiran fitnah tersebut tidak ada. Ya. Selama pembicaraan yang dibahas adalah pembicaraan yang baik, maka itu tidak mengapa. Demikian juga saya sering sampaikan kepada dokter, ya, kalau seandainya dan sering terjadi khalwat di ruang dokter, ya, praktek ya, ini entah dokternya berkhalwat dengan susternya, ya. Maka kalau susternya perempuan dan dokternya laki-laki, kalau dokternya juga perempuan enggak ada masalah. Tapi kalau susternya perempuan kemudian dokternya laki-laki, maka kemudian itu pintu, maka itu khalwat. Itu haram hukumnya. Semakin menit berjalan dia berdosa. Terus bagaimana solusinya? Solusinya dia buka pintu. Sehingga dia diskusi sama susternya, dilihat oleh pasien yang menanti di luar, enggak ada masalah. Nanti kalau ada pasien masuk tutup enggak ada masalah karena mereka sudah bertiga. Jadi khalwat berdua, tapi kalau lihat orang maka tidak jadi masalah. Tapi demikian juga di antara khalwat yang dibolehkanlah khalwat dengan misalnya suami, tentu bukan dibolehkan aja, disunahkan. Berdua-dua dengan apa? Suami, ya. Kemudian yang dibolehkan juga adalah berkhalwat dengan mahram, berdua dengan mahram. Seperti apa? Tapi dengan syarat mahram ala wajhi ta'bid, yaitu mahram yang selama-lamanya, selama tidak dikhawatirkan fitnah. Tentu di antara mahram adalah kita tahu, ya, anak, kakak, adik, ya, bapak, om, semua itu mahram. Kemudian juga misalnya di antara mahram, misalnya mertua juga mahram selama-lamanya. Adapun ipar dia diharamkan. Mahram itu diharamkan untuk menikah. Ipar dia bukan mahram ala wajib ta'bid, maksudnya kita tidak bisa menikah dengan adik istri kita, tapi sementara kapan istri kita meninggal kita boleh menikah dengan adik perempuannya. Mahram seperti ini tidak berlaku. Yang berlaku, yang boleh berdua-duaan adalah mahram yang selama-lamanya, seperti mertua, seperti menantu, meskipun sudah terjadi perceraian. Jadi kalau sudah misalnya menantu kita cerai, tetap kita mahram sama bekas mantu kita, mahram selama-lamanya. Selama tidak dikhawatirkan fitnah, maka tidak mengapa berkhalwat dengan dia kalau memang ada keperluan. Kemudian di antaranya juga misalnya mahram selama-lamanya adalah saudara susuan, maka boleh berkhalwat dengan saudara susuan jika tidak dikhawatirkan fitnah. Ini masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan saudara susuan tidak boleh berkhalwat karena saudara susuan rasa tidak seperti saudara beneran. Karena jarang ketemu, jarang melihat, khawatir ketika ketemu ada syahwat. Meskipun dilarang untuk menikahi. Namun yang benar saudara susuan pun boleh berkhalwat, ya. Datang dalam hadis ketika ada seorang wanita ditemui oleh seorang namanya Aflah, maka Rasulullah bilang masuk aja karena dia adalah kerabat susuanmu. Cuma dia enggak tahu. Kata Rasulullah, biarin dia ketemu kamu, menunjukkan bahwasanya hukum asal berdua-duaan dengan saudara susuan, bersafar dengan saudara susuan tidak mengapa, ya, selama tidak dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau dikhawatirkan dia mulai lirik-lirik, mulai kelihatan menggoda, ini
bahaya saudara susuan tapi ada syahwat, maka kita hindari. Tapi hukum asalnya adalah boleh ya.